saya bersama Bunda Mayora, seorang aktivis pejuang hak-hak LGBT di daratan Flores, Nusa Tenggara Timur. Kami bertemu di House of Remittance Yogyakarta di hari ini, hari Jumat 11 Agustus 2023. Bunda Mayora, apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat. Senang sekali bisa berjumpa ya, gak nyangka. Dan dunia ini sangat sempit sekali. Sempit sekali. Jadi Bunda Mayora ada acara apa di Jogja nih? Saya itu kebetulan mendapat kesempatan diundang oleh teman-teman ATI, atau Asosiasi Teologi Indonesia, dan di situ saya menyampaikan paper saya, bagaimana saya melihat kehadiran diriku sebagai seorang rentan atau kelompok minoritas itu, yaitu transpuan, dengan memandang bahwa inilah teologi alternatif. Kalau aku melihat diriku merupakan bagian dari citra Allah dan kehadiran Tuhan dalam hidupku sebagai seorang transpuan, dan aku melihat bahwa feminis dan interseksionalitas itu membuat aku untuk berjumpa dengan sesama komunitas dan berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa, seorang transpuan berbicara dalam Asosiasi Teologi Indonesia ATI, diundang khusus ke Yogyakarta untuk itu. Kami podcast orang kita sudah mewawancarai secara online beberapa hari yang lalu. Hingga saat ini posisi untuk editing dan sesaat lagi akan tayang di podcast orang kita. Terima kasih Bunda Mayora, sukses selalu dan tetap semangat untuk memperjuangkan hak-hak para LGBT di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan ternyata bukan hanya untuk, kalau kita ngomongin interseksionalitas, bukan hanya teman-teman kelompok rentan, tapi kita juga berjuang untuk teman-teman lainnya. Ada disabilitas, ada masyarakat adat, ada perempuan korban kekerasan, juga ada ODGJ, orang HIV, dan itu adalah kelompok-kelompok yang harus diperjuangkan hak-hak mereka. Jadi kita semua adalah setara dan semua adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama. Terima kasih. Terima kasih dan salam untuk Lomba Mora tercinta. Selamat datang di podcast Orang Kita. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu kelompok rentan yang kerap mendapatkan perlakuan termarginalkan, dicibirkan dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat dan juga sebagai umat beriman. Kelompok transpuan. Istilah ini beberapa kali atau beberapa tahun terakhir muncul. Sebelum mungkin kita mengenal istilah waria, tapi kemudian berdasarkan bahasa Indonesia yang lebih baik, digunakanlah konteks transpuan. Dan kita akan berbicara dengan seorang aktivis transpuan dari Kabupaten Sika, dari Kota Maumere, yang dalam beberapa tahun terakhir ini cukup aktif di bidang pemberdayaan para transpuan di Kabupaten Sika. Kita akan berbicara dengan Bunda Mayora. Dalam 2 tahun terakhir, nama Bunda Mayora cukup mengemuka dalam percakapan di ruang digital. Ada berita-berita, ada video yang dibuat oleh CNN, oleh Vice TV, dan beberapa media lain tentang peran dan eksistensi Bunda Mayora sebagai transpuan yang inspiratif bagi masyarakat Kabupaten Sika secara khusus dan masyarakat Lomba Mora pada umumnya. Beliau bahkan dijuluki sebagai transpuan pertama yang menduduki jabatan publik. Kita akan berbincang melalui Zoom dengan Bunda Mayora, salah satu transpuan kebanggaan Lomba Mora tercinta. Mari kita simak obrolan ini. Halo, selamat siang Bunda Mayora. Halo, selamat siang Kak. Bunda, senang sekali kami podcast Orang Kita bisa bertemu tatap muka melalui Zoom dengan sosok yang cukup inspiratif bagi masyarakat Lomba Mora, masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam 2-3 tahun terakhir ini. Bagaimana Bunda Mayora menjadi inspirasi bagi
kalangan transpuan setidaknya di Kabupaten Sika di Kota Maumere. Ya, Bunda menjadi transpuan pertama sebagai pejabat publik, kalau tidak keliru sebagai kepala dusun di sebuah desa di Kabupaten Sika. Bisa diceritakan aktivitas Bunda Mayora dalam beberapa waktu terakhir ini? Ya, oke, terima kasih Kakak sudah mengundang saya di podcast orang kita. Tentu teman-teman rekan-rekan sudah mendengar, tapi kali ini lebih seru lagi kena di orang kita ya. Nih, kalau ngomongin kelompok minoritas gender dan seksualitas, secara khusus transpuan atau orang, kalau mungkin bahasanya agak sensitif bagi orang-orang yang terlalu konservatif ya, kata-kata LGBT misalnya ya, itu selalu dianggap dalam stereotip, stigma yang begitu jahat gitu. Kenapa? Karena memang dari kelompok ini transpuan kan ekspresi yang kelihatan. Ekspresi kelihatan ini yang justru banyak yang mengalami stigma dan diskriminasi. Apalagi kita sebut transpuan ya, atau orang dulunya menyebutnya dengan waria juga gitu. Itu stereotipnya dengan macam-macam, yaitu nakal, bodoh, tidak sekolah, kemudian selalu identik dengan yang jahat gitu. Pasti PS gitu, meskipun nggak semua waria itu PS gitu, pekerja seks misalnya. Dan itu dilabeli untuk kami yang secara ekspresi kami kelihatan. Saya sebagai seorang transpuan yang bersyukur bahwa dipercayai oleh masyarakat dalam skala kecil misalnya ya, sebagai pejabat di desa. Itu bukan sesuatu yang gampang sebenarnya. Itu melalui proses yang sulit. Karena memang pertama kalau melihat diri saya sebagai seorang yang hidup dalam keluarga yang sangat patriarki, kemudian heteronormatif, kemudian gender yang begitu bias, dalam bahasa daerah Maumere, itu orang bilang atalai, laki-laki, iya nah keolai, artinya orang laki-laki itu harus geraknya laki gitu. Kemudian dia itu harus, laki-laki itu harus kerja kebun, cangkul, iris moke gitu. Terus tambah lagi saya sebagai seorang Katolik ya, bagaimana saya gender yang diakui itu hanya 2, perempuan dan laki-laki gitu. Nah ini yang membuat saya bersiara yang panjang dalam diri saya, 32 tahun, terus saya akhirnya coming out, ngomong ke publik, bercerita dengan negosiasi yang panjang, bahwa saya adalah seorang transpuan. Dan itu juga bukan langsung gampang gitu. Ternyata saya sendiri itu mengolah diri ya. Bagaimana menjadi orang yang juga pernah yang namanya homofobi terhadap diri sendiri. Dan itu saya sadari bahwa itu adalah kesakitan yang sebenarnya saya alami sendiri gitu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali bahwa dalam proses itu saya juga buat analisa sendiri apa yang disebut dengan transgender itu, kemudian apa itu orientasi seksual gitu. Saya juga belajar yang lebih luas lagi. Ternyata saya melihat bahwa gender itu sendiri adalah konstruksi sosial gitu ya. Dan pada akhirnya dalam proses itu saya juga mengalami stigma dan diskriminasi dari kecil. Bagaimana laki yang geraknya feminim itu langsung dicap itu homoseksual atau laki-laki tidak normal. Itu saya sudah dapat dari kecil. Terus apa yang saya lakukan waktu kecil sampai dewasa 32 tahun? Saya membuat security system keamanan diri. Dan itu apa yang terjadi? Itu saya membohongi diri saya. Saya pura-pura maco, pura-pura maskulin gitu. Pakai baju yang benar-benar itu gitu ya. Dan itu memang benar-benar untuk menutupi diri saya gitu. Tapi apakah itu bertahan? Tidak. Kalau itu bukan diri saya. Dan saya percaya bahwa saya harus jujur. Dan nilai kejujuran itu berat. Saya harus meninggalkan pekerjaan saya harus meninggalkan orang tua saya. Bahkan mungkin kalau saya tahu waria itu bukan dosa, transpuan itu bukan dosa, orientasi seksual di luar hetero itu bukan dosa, mungkin saya tetap menjadi seorang biarawan ya. Tapi saya nggak berpikir bahwa nggak kembali ke belakang, tapi saya tetap menerima ini sebagai bagian dari proses, dan ini bagian lagi cara Tuhan mengajak saya refleksi rohaninya
Tuhan mau supaya saya bisa bercerita, bahwa saya bisa ngomong ke saudara-saudara saya. Mungkin hari ini, jujur ya, hari ini ada yang berani coming out ke saya gitu, yang selama ini mungkin merasa bahwa tidak mau coming out karena dia melihat gereja yang begitu jahat. Tapi ketika saya mengatakan bahwa gereja nggak jahat, agama itu nggak jahat gitu, ada tafsir-tafsir yang progresif, atau saya mengatakan bahwa alternatif lain gitu ya. Kalau kamu melihat bahwa Allah itu menciptakan perempuan dan laki-laki, saya enggak. Saya melihat bahwa Allah menciptakan manusia dengan keunikannya. Makanya aku, Waria, adalah seorang ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, citra Allah yang mempunyai keunikan. Dan itu yang saya pakai untuk teman-teman saya yang belum coming out ya, yang belum coming in juga. Nah, puji Tuhan, proses itu saya lewati. Saya pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh negara, misalnya di Jogja. Sewaktu saya pergi meninggalkan keluarga, coming out itu, negosiasinya di Jogja. Saya harus ngamen, tidak ada pekerjaan formal untuk saya, karena saya transpuan, kemudian harus berhadapan dengan preman, Pol PP, yang tidak mengizinkan kami, karena kami ini tidak boleh ngamen. Kalau ngamen dibilang PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan ini justru mendatangkan stigma yang berat. Kenapa? Yang lain aman ya teman-teman, kurir yang lain aman, tapi kami yang ekspresi kelihatannya ini tidak aman. Selalu dikejar-kejar, digaruk-garuk gitu ya. Nah, ini yang menurut saya bahwa saatnya stigma yang jahat untuk transpuan itu harus diubah gitu. Stereotip, label yang itu harus diubah. Diubahnya dengan apa? Diubahnya dengan cara pandang yang baru gitu. Ini kita membuat habitus baru bagi masyarakat dan saya sendiri gitu. Saya juga dulu menganggap bahwa diri saya itu tidak normal gitu, salah gitu. Tetapi ternyata saya justru salah gitu ya. Tuhan itu tidak salah menghadirkan saya dengan identitas gender saya, dengan orientasi seksual saya yang berbeda, tidak hetero gitu. Ternyata keunikan yang saya miliki, kapasitas, kemampuan, kekuatan, itu adalah bagian dari anugerah Tuhan yang tidak terlepas dengan identitas gender saya. Menjadi seorang transpuan, itu saya bisa masak, saya bisa kerja kebun, bisa cangkul, bisa malah maka itu saya pernah katakan, kita ini menjadi orang yang, kalau mau dibilang kayak macam double garden ya. Mobil itu kalau saat lumpur itu dia kasih naik, gas gitu. Kita juga gitu. Di saat-saat pandemi kemarin susah, kita kerja keras betul. Di saat-saat kita di kampung, tidak ada transpuan di kampung baru kerjanya salon atau kerjanya di kantor, nggak ada. Dia harus banting tulang, harus piara babi, harus kerja itu, bahkan mungkin ada yang ide smoke. Terus apakah dia laki-laki? Enggak. Itu konstruksi sosial, bahwa kadang-kadang orang membagi-bagikan, membentukkan ini pakaian perempuan, ini pekerjaan perempuan, pada pekerjaan itu nggak ada jenis kelaminnya gitu kan. Dan itu saya ceritakan kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat saya, dan puji Tuhan, proses itu yang membuat saya harus duk in autumn, bertolak ke tempat yang lebih dalam, masuk ke kampung halaman saya, untuk apa? Untuk bercerita gitu. Dan Jogja itu menjadi tempat inspirasiku. Saya membuka diri, coming out pertama di sana, dan saya bertemu dengan sosok-sosok yang luar biasa. Bahwa kalau orang bicara tentang transpuan, atau kalau saya sendiri merasa transpuan itu tidak benar, tapi salah itu. Karena saya bertemu dengan misalnya Mami Ruli ya, itu seorang transpuan yang hebat sekali, yang yang mengabdikan dirinya. Bahkan dia bilang, saya ngamen ini bukan tujuan untuk dapat uang saja, tetapi bentuk protes saya terhadap negara. Dan saya sendiri merasakan itu. Dan kami harus berjuang itu. Apakah ada pekerjaan? Kadang-kadang pekerjaan itu langsung dibilang sehat, jasmani, dan rohani. Kadang-kadang waria itu dikategorikan sakit, jadi nggak ada apa pekerjaan. Nah, kemudian bagaimana saya harus menguatkan diri saya gitu? Ya saya terus belajar gitu ya. Saya belajar. Dulu saya belajar ilmu pengetahuan, tapi kali ini saya belajar mengolah diri gitu. Dan kakak, puji Tuhan, waktu 2017, 2018 sama di Jogja itu saya benar-benar mengasah diri saya dan berjumpa dengan sosok-sosok hebat yang benar-benar luar biasa, yang menurut saya yang selama ini saya salahkan diri saya. Ternyata saya ketemu misalnya Pak Dede Utomo, luar biasa sekali, pendiri Gaya Nusantara, dan mengakomodir teman-teman LGBTIQ dengan potensi-potensi yang luar biasa. Yang kalau bilang ya negara nggak usah munafik lah. Kenapa? Karena kalau mau saya bilang itu teman-teman saya, teman-teman queer, teman-teman LGBT banyak juga mengharumkan nama Indonesia
di mancanegara, bahkan untuk dunia, dengan karya dan kemampuan mereka di bidang seni, bidang olahraga, bidang fashion, di ilmu pengetahuan. Bahkan kami mengabdikan diri kami untuk negara. Tapi kadang-kadang kami merasa begini ya, Kakak, merasa bahwa jadi dulu saya sempat bertanya begini, waktu di Jogja saya dapat tangkap dari Satpol PP. Dulu waktu saya dan teman-teman saya di Garut, kemudian teman-teman saya harus di razia gitu. Saya berpikir bagaimana ya, bagaimana caranya kami mencintai Indonesia kalau sampai dengan hari ini saya dan teman-teman saya diperlakukan dengan tidak adil gitu. Ruang-ruang privat kami itu diambil. Kami berkumpul di hotel untuk kegiatan FGD apa semua itu selalu dianggap itu pertemuan LGBT, disergap lah di macam-macam, diintegrasi macam-macam. Padahal yang kami lakukan itu positif gitu ya. Maka itu saya bersyukur di Maumere itu kami bisa melakukan dengan baik gitu. Kami punya sumbangsi gitu. Dan dulu saya berpikir gitu ya, bagaimana caranya kami mencintai Indonesia gitu. Kalau Indonesia tetap masih membenci kami gitu, menganggap kami bukan anaknya gitu. Padahal kalau mau dipikir bahwa orang tua kami, generasi kami sebelumnya, para pejuang-pejuang yang sebelumnya, ya saya yakin bahwa tidak semua adalah orang-orang hetero gitu. Pasti juga untuk orang-orang yang di luar itu ya. Tapi apakah itu diingat? Tentu tidak. Maka itu aku bersyukur bahwa Maumere itu punya nilai yang berbeda dengan Indonesia yang lain gitu. Maka saya selalu katakan bahwa Indonesia itu bukan hanya ada di Jakarta. Indonesia itu bukan hanya ada di Aceh atau di Indonesia bagian barat, tapi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Maka itu puji Tuhan proses saya yang panjang ini di 2018 saya pulang kampung ya. Saya pulang kampung ke Maumere dengan alasan tertentu bahwa ya ini juga akan menantang untuk saya karena saya belum tahu Maumere waktu itu ya. Karena sepanjang hidup saya kan lebih banyak di Merauke, di Papua, karena orang tua ikut merantau di Papua. Dan saya umur 6 bulan juga sudah merantau di Papua. Dan puji Tuhan, dalam proses itulah saya mulai memikirkan negosiasi apa ya. Jadi saya membangun negosiasi. Kalau saya pulang ke Merauke, dampaknya akan berat karena secara psikososial berat gitu. Karena saya mantan biarawan di sana gitu, orang tua keluarga di sana. Saya membangun negosiasi, saya akhirnya memutuskan untuk pulang ke Maumere di kampung kelahiran saya. Dan di sana saya akan siap untuk menghadapi. Saya kata Tuhan, saya akan siap karena Maumere itu negeri Katolik ya menurut saya ya. Dan saya harus siap menghadapi realita yang terjadi dengan tidak akan pernah meninggalkan identitas gender saya sebagai trans. Akhirnya 2018 saya datang, semua orang sudah melihat saya tidak langsung berekspresi, tapi semi-semi hem ya, tapi alis mata saya udah kelihatan, lenggang-lengkong saya udah kelihatan gitu. Kok ini berbeda ya penampilannya, tidak saya buru dari yang dulu gitu. Tapi saya tetap pelan-pelan gitu. Make up, lipstick ini menjadi sarana saya pertama diterima. Bedak saya itu menjadi sarana saya diterima. Kemampuan dan kapasitas yang ada di dalam diri saya menjadi sarana pertama saya diterima. Jujur kakak saya yang pertama ya, saya tinggal dengan kakak saya yang sekarang menjadi camat di Mego sana, di Lio. Yeah. Dia sempat lihat ini kok adik saya ini kok tingkahnya udah mulai berbeda gitu. Kok tidak seperti yang dulu gitu. Yeah. Tapi pelan-pelan saya mulai ngomong ke dia, kakak, kalau kita bicara tentang gender itu seperti ini, karena dia cukup paham. Kemudian saya ya seperti ini yang kakak kenal ya, meskipun saya laki tapi kakak tahu kalau saya itu feminin gitu. Terus saya pelan-pelan istrinya ketika kalau membuat kegiatan saya dandani gitu kan, karena saya punya kemampuan itu. Dan pelan-pelan saya juga menyatakan diri saya dengan ekspresi saya mengajar anak kami meskipun saya tidak dibiara, tidak lagi biara ya, tapi saya tetap saya tetap mengajar di sekolah minggu kami, dan orang melihat oh nilai baik gitu ya. Meskipun dia adalah seorang transpuan, tapi dia punya karya dan punya kemampuan untuk berdampak bagi anak-anak kita. Puji Tuhan, dari situlah saya mulai aktif membangun yang namanya inklusi. Karena kalau orang berpikir bahwa waria itu nakal, bodoh, dan eksklusif, lebih mementingkan diri. Kali ini saya menyatakan, saya membalikkan itu.
bahwa kami transpuan, kami punya kapasitas dan kemampuan. Dan syukur gerakan inklusi sederhana yang saya buat, mula-mula dari anak-anak, saya dipanggil Bunda Mayora, dan terkenal di masyarakat, seorang Bunda Mayora tiba di Maumere memberikan kegiatan dengan positif sekali untuk anak-anak. Masyarakat pun mulai kenal saya sebagai Bunda Mayora, dan pelan-pelan orang mulai melihat kapasitas dan kemampuan saya, dan saya tidak sendiri gitu. Saya akhirnya juga mengundang sahabat-sahabat saya untuk mari kita bangun inklusi. Dengan kemampuan yang ada di bidang WO, Wedding Organizer, kami menawarkan diri di desa, misalnya ada nikah massal, kami dekorasi dengan tenaga sukarela gitu. Kemudian kami juga terlibat untuk membantu di masyarakat, saya dan teman-teman. Tuhan kasih kemampuan sebagai Master of Ceremony, saya manfaatkan itu sebagai proses untuk saya coming out, juga proses untuk saya membangun ruang inklusi. Disitulah kepercayaan kredo masyarakat mulai ada. Masyarakat percaya bahwa selama ini kita tersinggung, selama ini kita salah, selama ini mungkin kita hanya dengar cerita atau omongan orang tentang mereka ini. Yeah. Bunda Mayora dan teman-teman orang-orang baik kok. Mereka bisa berkarya, mereka bisa berjuang, dan mereka bisa menunjukkan nilai baik. Maka itu orang kalau bilang waria itu menular. Kalau begitu saya punya ponakan-ponakan sudah menular jadi waria semua. Padahal dari kecil saya dengan mereka, bahkan sampai sekarang anak bayi yang saya gendong, sekarang sudah 5 tahun ini anaknya tetap jadi laki atau perempuan, mungkin ada yang berpikir kayak begitu, tidak ada. Jadi ya saya bersyukur bahwa kita menunjukkan nilai, kita menunjukkan kualitas yang baik. Dan kita mampu mendobrak stigma dan diskriminasi itu dengan karya yang positif. Itu yang membuat saya semakin dipercaya, dan teman-teman kami semakin yakin gitu. Tapi saya juga punya usaha lain, bahwa sebagai trans itu tidak semua orang sama seperti saya gitu. Karena ada yang belum coming out, ada yang belum, misalnya ada yang sudah coming out, ekspresinya kelihatan, tetapi dia memandang dirinya sebagai waria itu adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah, karena dia masih taat agama, yang melihat agama yang sangat konservatif itu, agama yang begitu patriarki itu. Jadi dia bilang, teman-teman kita ini waria, jadi kita ini punya kelemahan sebagai waria, jadi kita harus begini. Nah, ini yang tugas saya juga. Jadi waktu saya datang dari Jogja, saya ajak ke mereka, teman-teman, kita kumpul, saya buat kelompok doa sahabat gembala baik, kita refleksi. Jadi ala-ala kayak macam saya suster kembali. Jadi kita refleksi. Saya tanya dengan jujur, teman-teman, dengan jujur kau harus mengatakan pada dirimu dan pada saya dan teman-teman yang lain, menjadi transpuan, menjadi orang dengan non-hetero, mau hetero atau non-hetero yang ada saat ini, itu kau minta, kau inginkan, atau kau buat-buat? Saya tanya ke mereka. Jawab jujur. Kami hening, kami berdoa. Ini kami sudah berusaha untuk menjadi laki. Kami berusaha untuk jadi maskulin, kami berusaha untuk menjadi orang hetero. Tapi tidak bisa gitu. Mereka juga ngomong kayak gitu. Artinya bahwa ini kami tidak minta. Dan ini juga kami tidak inginkan. Dan ini juga kami berusaha untuk mengolah bertahun-tahun. Tapi tidak bisa. Berarti ini adalah bagian dari anugerah Tuhan, bagian dari pemberian yang tidak kita minta. Kita juga wajib menerima ini sebagai dari kodrat. Kita menerima ini sebagai bagian dari anugerah. Maka itu anugerah yang Tuhan kasih harus punya manfaat. Sebagai trans, kita harus bisa berkarya untuk banyak orang, untuk keluarga, untuk semua orang. Mari hargai diri, mari terima diri. Disitulah teman-teman saya mulai merdeka, dan saya bikin konsolidasi teman-teman transpuan 3 kabupaten, Kabupaten Lembata, Larantuka, dan Kabupaten Cika. Pertama-tama ada konflik berat. Mereka bilang waria itu harus rambut panjang, harus pakai lipstik, harus pakai bra, dan macam-macam. Tapi saya ajar mereka, tubuhku otoritasku, tubuhmu otoritasmu dan tanggung jawabmu. Maka itu, kau mau rambut pendek, mau rambut panjang, mau perempuan, mau laki, itu hakmu. Tapi kau juga tidak bisa memaksa orang untuk menjadi seperti dirimu. Maka itu, transpuan itu ada di hatimu, ada di rasamu, bukan ada di ekspresi penampilanmu. Maka itu ada teman-teman trans yang rambut pendek, ada yang rambut panjang, ada yang bebas gitu. Dan dia mengatakan diri sebagai trans, dan dia punya nilai yang baik. Maka itulah saya bersyukur bahwa kedatangan saya di Maumere mulai melakukan gerakan
feminis interseksionalitas. Nah, saya hadir pertama mendirikan pelan-pelan kelompok doa, pelan-pelan kami punya paduan suara, juga pelan-pelan berdialog dengan tokoh-tokoh agama. Yang dulu saya merasa berdosa bersalah, ternyata saya keliru. Ternyata Ledanaro, Keuskupan Agung, Keuskupan Maumere, kalau kita bilang gereja itu punya ajaran gereja, punya teori-teori, punya ajaran gereja, punya dogma, ada yang kita kenal mungkin konservatif, tapi saya bersyukur pada prakteknya gereja Katolik mungkin lebih ramah gitu terhadap teman-teman LGBT ini, terhadap kami transpuan. Dan itu saya dapatkan dari ruang-ruang inklusi yang kami bangun. Saya dan teman-teman kami pernah nyanyi di Ledadaro, pernah paduan suara di Ledadaro. Saya membayangkan ini kalau di Jakarta nggak mungkin lah ya, transpuan atau waria atau LGBT ini tampil gitu. Tapi saya bersyukur bahwa kesempatan baik, mereka melihat kami sebagai pribadi manusia yang punya keunikan yang wajib untuk mendapatkan kesempatan. Dan kami menunjukkan ekspresi kami. Dan puji Tuhan, pastor sangat terima kami bisa menyanyi di sana, kami bisa kolaborasi waktu 50 tahun ulang tahun Ledadaro, saya sebagai MC di peringatan yang begitu besar, dengan hadirnya banyak uskup, dengan banyak tokoh masyarakat, dan saya MC, dan semua orang melihat bahwa seorang transpuan hadir di situ. Di situ artinya bahwa penyataan diri, penerimaan umat, penerimaan gereja terhadap kami itu ada dalam praktek. Bukan hanya omong mereka adalah manusia, tapi mereka sudah mempraktekkan itu. Dan puji Tuhan, saya dan teman-teman bisa berkarya. Dan teman-teman semakin nyata, semakin jelas ketika melihat kami hadir di sana, dan transpuan-transpuan lain akhirnya mulai kembali lagi ke gereja. Yang awalnya mereka bilang begini, kenapa kita pergi gereja? Sampai pergi gereja, sampai di sana mereka lihat-lihat kita, mereka anggap kita ini kayak macam orang apa begitu. Daripada buat mereka berdosa, tidak usah pergi gereja. Ada yang berpikir kayak begitu. Tapi dalam proses itu, mereka akhirnya menerima bahwa kita pergi gereja. Kita harus pergi gereja. Kita harus mengaku dosa. Kita harus berjuang bersama. Kita bagian yang tidak terpisahkan dari gereja. Gereja tidak jahat dengan kita. Pelan-pelan. Nilai itu muncul dari hati teman-teman. Maka itu, akhirnya teman-teman ada yang jadi konduktor di gereja, dirijen di gereja. Ada yang jadi ketua OMK di Pagal. Ada yang jadi koster. Artinya bahwa kesempatan-kesempatan itu diberikan. Maka itu, saya selalu katakan, beri kami waktu, terima kami, beri kami kesempatan, kami bisa lakukan. Kami bisa berbuat untuk negara, untuk gereja, untuk masyarakat. Dan puji Tuhan, kesempatan-kesempatan itu tidak ada di Jakarta. Ada di Maumere. Negeri kecil yang jauh dari ibu kota, yang mungkin orang bilang banyak orang miskin di sini, tapi kami tidak miskin cinta. Kami kaya dengan kasih, dan akhirnya saya harus katakan bahwa luar biasa sekali gereja masyarakat yang di luar pemikiran saya, yang dulunya saya takut sekali. Karena saya menganggap bahwa ini Vatikan kedua Maumere ini ya, karena Paus pernah datang di sini. Terus apakah nanti saya bisa diterima gitu? Tapi ya ternyata dugaan saya itu keliru gitu ya. Ternyata di sini menjadi rumah yang aman. Karena kita berharap bahwa agama ini menjadi rumah yang aman untuk semua orang gitu. Tapi kadang-kadang agama kan dipakai untuk sarana politik. Bahkan yang kalau kakak tahu sendiri kan, menjelang pilkada dan pemilu kali ini kan mulai digoreng-goreng isu LGBT, isu agama, macam-macam. Nah, kakak, jadi akhirnya saya mulai mendirikan komunitas Fajar Sikap. Kenapa Fajar Sikap ini hadir? Dalam proses panjang 2 tahun saya dari Maumere itu, saya juga membuat yang namanya ansos, analisa sosial terhadap teman-teman ini. Ternyata gereja sudah ada, masyarakat sudah ada, tapi memang kita tidak pungkiri ya, stigma dan stereotip itu masih ada. Maka itu komunitas Fajar Sikap ini hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman. Yang pertama bahwa
sebelum-sebelumnya sudah ada komunitas juga. Tetapi ya komunitas yang dikenal, komunitas misalnya teman-teman perempuan, transpuan, itu pastinya orang harus beranggapan dia hanya berada di ruang domestik gitu. Iya. Tapi kali ini kami membangun dengan satu gerakan feminis interseksionalitas dengan melibatkan kerentanan yang sama dari semua kelompok rentan, maka itu Fajar Sika hadir untuk menjawab kebutuhan teman-teman. Banyak teman-teman transpuan juga di dalam di Sika ini ada yang sebenarnya tidak bisa mengakses layanan dasar, misalnya KTP, kartu keluarga, dan mereka juga pernah tinggalkan rumah mereka karena memang kita tahu ya bahwa menjadi transpuan ini kan ekspresi yang kelihatan, dan kegelisahan awal kita itu kita harus cari komunitas gitu. Dan teman-teman ini ada yang dulu sempat merantau ke Jawa, pulang, apalagi waktu 92 gempa gitu ya. Nah, pada akhirnya Fajar Sika ini hadir dengan melihat bahwa teman-teman, kita bikin DIM ya, daftar inventaris masalah dari teman-teman. Oh, ini sakit, ini menjadi tulang punggung keluarga. Oh, ini dia ini ternyata tidak ada BPJS, kartu sehatnya tidak ada. Lantaran kenapa tidak ada? Ternyata tidak punya KTP. Kemudian dia ini pencari nafkah utama, ini sudah lansia, dan ini sakit. Dan itu betul. Nah, kenapa saya bersikeras di Fajar Sika menghadirkan komunitas ini untuk mengutamakan advokasi, termasuk pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Kemudian bagaimana Fajar Sika ini punya semangat untuk apa? Untuk membantu kelompok-kelompok rentan. Jadi melihat situasi ini, Fajar Sika lahir untuk bisa memberikan perhatian dan mendorong terbangunnya kekuatan-kekuatan. Kalau kita bicara bagaimana teman-teman tulang punggung keluarga, berarti kekuatan-kekuatan ekonomi di kelompok, mulai dari tingkat komunitas. Kemudian kita juga mendorong teman-teman yang ada ini punya keterampilan-keterampilan semakin terasah. Kemudian kita juga mendorong supaya apa? Teman-teman semakin menerima diri. Untuk apa? Untuk menyatakan diri mereka sebagai pribadi yang punya kualitas dan manfaat. Maka itu saya sendiri memilih nama Fajar Sika ini. Saya memilih ini karena memang ada satu harapan. Bagaimana Fajar Sika ini untuk menjadi simbol budaya dan kota Sika, di mana warganya bisa hidup berdampingan dan saling bisa menerima satu sama yang lain. Kemudian saya mau supaya warga Sika ini kita semua adalah orang-orang yang setara. Dan Fajar Sika bermakna awal tentang terang. Jadi kalau saya memakai filosofi terang awal, fajar bisa memberi semangat seperti kasih dari Tuhan itu sendiri, karena kekuatan semesta itu sendiri. Maka itu simbol dan nama Fajar Sika ini kami pilih sebagai kekuatan Tuhan untuk menyatukan kita. Dan bersama dengan teman-teman kami punya tujuan menghadirkan Fajar Sika ini. Ya, tujuan bagaimana Fajar Sika ini menjadi wadah bagi kelompok orang dengan ragam gender dan seksualitas, teman-teman disabilitas, teman-teman TPPO, perempuan dengan korban kekerasan, kemudian ODGJ, teman-teman HIV, orang dengan HIV yang ada di Sika. Kemudian kita juga membangun gerakan advokasi untuk siapa? Untuk orang-orang yang saya sebut tadi. Kita advokasi. Ternyata kerentanan transpuan yang tidak memiliki KTP juga sama dengan disabilitas yang bertahun-tahun tidak punya KTP. Mereka juga dianggap aib keluarga, mereka juga dianggap tidak normal, mereka juga dianggap banyak yang jelek gitu. Dianggap tidak mampu. Padahal sebenarnya undang-undang sudah harusnya mengakomodir mereka dan kami gitu. Tetapi memang situasi dan kondisi realita yang ada, kerentanan kami sama. Juga janda, lansia, disabilitas, ODIF dan macam-macam. Dan ini kami memperhatikan hak-hak kami sebagai warga negara
juga sebagai manusia dalam kelompok yang saya sebutkan tadi. Juga ini menjadi warga pemberdayaan yang baik, wadah pemberdayaan yang baik bagi kami semua. Dan inilah tujuan Fajar Sika. Kemudian sasaran itu kami sasaran yang kadang-kadang orang, ini kelompok orang-orang tidak normal. Oh, ini macam-macam gitu. No, ini kami Fajar Sika bukan hanya untuk transpuan, tapi Fajar Sika hadir untuk semua kelompok yang memiliki kerentanan yang sama. Maka itu ada transpuan di sini, ada transmen di sini, ada teman-teman LGBT yang lain yang sudah coming out, yang secara itu mereka datang ke komunitas, juga ada teman-teman disabilitas, dan ini menjadi wadah untuk semua kelompok rentan. Dan puji Tuhan, kami punya moto adalah solidaritas dalam kasih untuk berbagi, tumbuh dan berkembang bersama. Itu moto kami di Fajar Sika. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat saya di Fajar Sika, kami selalu ingat moto ini. Yang pertama, bahwa kita orang-orang solider. Kita orang-orang yang punya semangat solidaritas untuk bertumbuh, berkembang, berbagi bersama di dalam rumah kita. Maka itu kita punya visi. Kita punya visi, visinya itu simpel aja. Kami punya visi itu, Maumere itu menjadi rumah yang aman untuk semua orang. Maka itu kalau kita sebut visinya Maumere harus menjadi rumah yang aman untuk semua orang, berarti kami punya misi yang sudah kami jalani. Selama ini kami mulai membangun advokasi, gerakan advokasi, kemudian pelan-pelan menghapus stigma dan diskriminasi demi membangun kehidupan dalam keberagaman yang aman dan damai di tengah-tengah masyarakat di Sika. Juga kami juga mendorong pengembangan ekonomi bagi masyarakat yang ada di Sika, terkhusus kelompok-kelompok rentan, juga mendorong peraturan-peraturan yang ramah terhadap keberagaman, terhadap semua orang. Maka itu Fajar Sika di tahun ini sudah menerbitkan ya, dalam proses ya, menghasilkan bersama dengan kelompok masyarakat, dibantu oleh LBH Masyarakat dan PBH Nusra, kami mau menjadikan Sika ini sebagai kota yang ramah HAM. Maka Sika adalah kabupaten ramah HAM, dan Fajar Sika bersama PBH Nusra, kami membuat peraturan daerah, Ranperda tentang Sika ramah HAM, yang mengakomodir semua kelompok-kelompok rentan yang ada di Kabupaten Sika. Maka itu pelan-pelan misi itu mulai berjalan dan karya-karya itu udah mulai kelihatan. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun komunitas ini lahir dari komunitas kelompok rentan, secara finansial kami pertama-tama lemah, jatuh bangun. Tetapi kami percaya bahwa Fajar Sika ini adalah bagian dari anugerah Tuhan, kekuatan dari semesta, dia akan bisa kuat. Maka itu puji Tuhan, sampai dengan hari ini kami kuat. Dan kami punya posisi-posisi baik juga terhadap kami di masyarakat ya, posisi baik di masyarakat. Jujur, dalam perjalanan ini kami banyak mengadvokasi dan banyak berkarya. Puji Tuhan, orang cap-cap negatif itu pelan-pelan mulai terkikis. Dengan apa? Dengan karya-karya yang ada. Dan saya bersyukur bahwa kehadiran transpuan menjadi pejabat publik ataupun berada di dalam pengambil kebijakan ini sangat baik. Kenapa? Kalau selama ini kita ini menjadi penonton, bahkan kita ini hanya hanya alat atau mungkin hanya objek gitu, yang hanya berada di luar. Jadi kalau saya tidak berada di dalam sistem, saya mau omong sampai kapanpun orang hanya dengar saja. Tetapi kalau saya berada di dalam sistem, apa yang saya bicarakan, apa yang bisa saya lakukan, bisa saya atur, dan saya bisa, dan perhatian saya bukan hanya untuk diri saya, karena saya punya rasa sense of belong terhadap saudara-saudara saya, rasa memiliki komunitas, rasa memiliki rasa cinta saya, empati saya, rasa solidaritas saya. Maka itu saya percaya bahwa karya-karya kecil yang sudah saya lakukan itu bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman dalam komunitas juga, meskipun kami jumlahnya terbatas, tetapi kami survive, kami tetap berkarya, dan bisa menunjukkan nilai-nilai yang baik. Maka itu Fajar Sika akan tetap berjuang jika keadilan itu tidak terjadi. Seperti itu dulu.
Waduh, menarik sekali. Senang saya benar-benar Bunda Mayora. Jadi saya biarkan Bunda mengekspor pertanyaan. Satu pertanyaan untuk sekian lengkap, sangat komprehensif. Saya akhirnya bisa memahami betapa seorang Bunda Mayora ini benar-benar duk in altum. Menolak lebih dalam lagi dalam konsep memahami hidup. Tadi diceritakan lahir di Maumere, 6 bulan kemudian ikut merantau ke Merauke di Papua, besar di sana dan kemudian masuk seminari KPA di seminari di Merauke, kemudian sempat menjadi biarawan, bruder, kemudian lalu merantau ke Yogyakarta. Di sana banyak tantangan, hambatan yang dialami, bullying, perundungan, tindakan aparat negara yang cenderung otoriter dan melakukan banyak penyiksaan terhadap Bunda Mayora. Ini tercermin dalam sebuah cerita yang luar biasa Bunda Mayora sampaikan dalam satu tarikan napas. Kemudian berujung bagaimana Bunda Mayora mengadvokasi teman-teman para kelompok rentan yang ada di Kabupaten Sika bersama kelompok yang bernama Fajar Sika, yang tidak hanya untuk kelompok rentan di Kabupaten Sika, tapi juga untuk kelompok rentan yang ada di 3 kabupaten, Flores Timur, Lembata, dan Sika. Menarik sekali Bunda Mayora perjalanan sejarahnya dan kemudian diksi-diksi yang ditampilkan oleh Bunda Mayora dalam percakapan tadi menunjukkan stereotyping yang keliru yang selama ini terbangun atau tersimpan dalam memori kolektif masyarakat kita, bahwa para transpuan, para LGBT, rekan-rekan kita yang dulu disebut sebagai waria hanya identik dengan kelompok-kelompok yang bekerja di salon, kelompok yang identik dengan pekerja seks komersil. Dipatahkan, dirobohkan stereotip tersebut oleh Bunda Mayora. Diksi-diksi yang dipilih oleh Bunda Mayora luar biasa, Bunda. Saya sebagai anak Flores yang kemudian sekarang kerja dan merantau di Jakarta, sangat memahami, berusaha memahami apa yang Bunda Mayora sampaikan, bahwa di Maumere, sebuah kota kecil di Flores, betapa masyarakatnya mulai berubah paradigmanya, betapa gereja makin progresif memahami agamanya, sehingga kemudian para transpuan, para LGBT dan lain-lain itu diterima. Seminari Tinggi Ledalaro pun mengakomodir itu dengan mengundang Bunda Mayora terlibat dalam acara-acara seperti perayaan 50 tahun. Ini menarik, Bunda. Apa yang bisa di-sharing lagi Bunda Mayora? Bagaimana kelompok-kelompok rentan tadi diadvokasi? Tidak hanya para transpuan tadi disampaikan, orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV AIDS, kelompok mungkin autism dan lain-lain yang kemudian ikut mendapatkan perhatian, bahkan korban dari human trafficking atau perdagangan orang. Ini menarik. Fajar Sika, silakan bisa disampaikan bagaimana kemudian ide Fajar Sika ini didirikan dan bagaimana selanjutnya target-target yang akan dilakukan oleh Bunda Mayora dan Fajar Sika. Terima kasih bahwa kita ini kan perjalanan masih panjang ya, perjuangan masih panjang. Karena kalau kita ngomongin hak dasar, kita tidak bisa ngomongin kebijakan daerah saja. Kebijakan nasional juga ikut mempengaruhi. Maka itu Fajar Sika terus mengkawal apa? Mengkawal kebijakan-kebijakan, advokasi-advokasi untuk semua orang gitu ya, khusus kelompok-kelompok rentan ini. Maka itu banyak sekali yang menjadi PR. Contoh ya, teman-teman ini kan harus berani diterima di keluarga. Maka itu kita juga harus mengedukasi, mendidik orang tua yang mungkin kita harus ajar mereka tentang SOGSC, bagaimana memahami betul identitas, karakter, bahkan mungkin pendidikan seksualitas yang lebih komprehensif, lebih mengedepankan humanitas anak itu sendiri gitu ya. Bagaimana kalau saya sebut, karena jujur ya, anak itu kadang-kadang stres,
ketika dia tumbuh remaja, terus tidak sesuai dengan gender yang ditentukan oleh orang tua gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang membuat disorientasi. Mereka akhirnya mulai apa ya, mulai pergi kemana-mana tidak tanpa pengetahuan orang tua gitu ya. Kadang-kadang ya jujur ada beberapa yang sharing ke saya, bahkan ada yang frustasi, stres gitu. Maka itu kami juga melakukan advokasi kepada orang tua gitu. Meskipun ini berat, tapi kita harus kasih tahu kepada orang tua mereka. Misalnya anak SMA, bahkan ada yang kuliah gitu. Terus bagaimana dengan teman-teman ini? Ya itu yang perlu kami didik mereka, perlu kami kasih tahu kepada orang tua mereka bagaimana menerima anak mereka meskipun memiliki keragaman gendernya gitu ya, yang tidak yang di luar perempuan dan laki misalnya ya. Ini yang agak berat ya, tetapi ini yang kami lakukan bahwa teman-teman ini anak-anak yang mampu gitu, yang punya kekuatan. Nah ini advokasi kepada orang tua ya misalnya. Yang berikutnya, kalau untuk kelompok-kelompok lain itu masih banyak gitu. Kalau kita ngomongin jadi saya bersyukur bahwa kami lebih tahu, lebih rasa gitu apa yang kami alami. Maka itu kalau kami ke dinas sosial, itu kami katakan bahwa kalau dinas sosial kali ini mengatakan bahwa kami ini PMKS, label yang begitu jahat negara terhadap kami, penyandang masalah kesejahteraan sosial, jika kami tidak mau terima itu. Itu label yang tidak benar. Kami transpuan itu kami punya karya yang positif. Kami punya pekerjaan yang sangat baik. Kami punya usaha yang jelas. Bahkan kami punya sumbangsi kami besar juga untuk negara. Yang kami buktikan dalam apa karya kami. Teman-teman trans yang punya salon yang besar-besar mereka harus bayar pajak gitu ya. Mereka punya rumah, mereka punya kendaraan yang mereka harus bayar pajak. Dan itu untuk kepentingan negara dan kepentingan daerah. Maka itu yang kita advokasi misalnya hak-hak dasar itu. Tetapi ya kayak macam kemarin di corona itu kami membantu mengadvokasi untuk penerimaan BLT, BST. Nah, ini yang juga kita advokasi bagaimana teman-teman ini juga dimasukkan sebagai kelompok rentan. Kadang-kadang kelompok rentan ini kan hanya disabilitas, hanya yang lansia dan macam-macam itu ya. Maka itu kita juga mengadvokasi itu. Nah, untuk disabilitas ini juga kami mendorong bagaimana peraturan-peraturan juga harus ramah terhadap disabilitas. Aksesibilitasnya itu harus ada. Ya ini yang kita lihat juga bukan hanya omong di negara, tetapi di gereja juga misalnya. Ada tempat untuk teman-teman yang aksesnya bisa dilakukan oleh teman-teman disabilitas. Kemudian bagaimana kita lihat bahwa NTT yang terkenal dengan perdagangan orang ini, kita juga menyuarakan bagaimana pendidikan dari rumah itu kita kasih tahu. Bahwa waspada. Termasuk kita juga mengajari bagaimana teman-teman, saudara-saudara kita, ibu-ibu rumah tangga itu harus punya kekuatan, kemampuan, pemahaman tentang hukum dan advokasi. Maka itu kita dorong juga misalnya, kita ini ada rencana ya Kak ya, kita mau bikin paralegal ya. Untuk apa? Paralegal untuk masyarakat adat, untuk perempuan, untuk disabilitas, untuk kelompok trans. Jadi apa? Ketika kita punya problem, kita punya masalah, kita tidak berharap dari orang luar, tetapi minimal dari kita dalam diri sendiri, dari dalam komunitas sendiri, dari orang kita ini sendiri, kita bisa melakukan advokasi, bisa melakukan pendampingan hukum, meskipun tidak sampai pada pengadilan, tetapi minimal dia bisa mengadvokasi diri mereka, advokasi kelompok. Nah ini juga penting. Maka itu ke depan ini kita juga berharap bahwa misalnya kami juga ngomong tentang ketahanan pangan, ngomong juga tentang adaptasi perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim ini dampaknya juga bukan hanya teman-teman orang-orang yang lainnya, tapi kita semua. Tapi yang terlebih dampak adalah kita kelompok rentan. Karena kita apa? Karena kita ini, kalau kita bicara tentang perubahan iklim untuk transpuan, kita atau perempuan ini, kita penyedia makanan, penyedia semua. Terus kalau tidak ada, perempuan kalau kayu bakar tidak ada, tidak masak, laki datang pulang, tendang sepak buang. Jahat sekali kan? Dan ini yang terdampak adalah perempuan. Maka itu kita juga ngomongin adaptasi perubahan iklim. Bagaimana teman-teman, kita semua ini harus siap untuk menghadapi ini. Oleh sebab itu,
Di Fajar Sika kami mulai, misalnya sederhana sekali, mulai mengurangi penggunaan sampah plastik, mulai gerakan menanam 1.000 pohon pisang. Minimal di setiap halaman rumah itu ada pisang. Daun ubi itu, batang ubi itu tidak susah. Tanam kiri kanan bikin pagar. Itu daunnya bisa diambil buat sayur. Kelor itu sangat bagus untuk manfaat. Untuk apa? Untuk kasih cerdas kita punya anak-anak. Makan bubur kelor. Nah, kita juga ajar itu. Bagaimana kita juga mendorong pembuatan pupuk juga. Jadi di komunitas ini ada kami punya teman trans yang menjadi penyuluh pertanian, yang kasih latih mama-mama, kasih latih ibu-ibu untuk biar buat pupuk POC, pupuk organik cair. Juga teman-teman trans yang menjadi pelatih tenun ikat, ajar ibu-ibu yang lain untuk tenun ikat. Jadi ya, kalau kita mau bilang target ke depan ini, kita mau supaya semua orang itu punya rasa yang sama dengan kami. Kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Maka itu kita harus bangun kekuatan-kekuatan di dalam komunitas kita masing-masing. Seperti itu. Luar biasa. Aduh, terima kasih Bunda. Tidak terasa loh, kita lebih dari 40 menit kita berbicara. Kemudian Bunda Mayora menyampaikan catatan-catatan penting. Bahkan kalau tadi saya mendengarkan, itu seperti programnya seorang kepala daerah. Apa yang harus dilakukan dan lain-lain yang telah dikoordinasikan, diadvokasi oleh Fajar Sika di bawah pimpinan Bunda Mayora dan kawan-kawan LGBT transpuan di Kabupaten Sika Maumere. Ingin sekali melanjutkan diskusi ngobrol kita Bunda, tapi program kita ini untuk tahap pertama ini di kisaran 40-50 menit. Jadi kami berjanji pada waktunya nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Bunda Mayora, membahas apa-apa yang perlu dilakukan oleh negara, oleh masyarakat, sehingga kemudian kelompok rentan ini dilindungi, suara mereka didengarkan, kebijakan-kebijakan negara ramah terhadap kelompok rentan. Kami berharap draft kebijakan yang sedang disiapkan oleh Fajar Sika bersama LBH Nusra dan Pemda Sika untuk peraturan daerah berkaitan dengan Sika Ramah HAM, hak asasi manusia, yang juga di dalamnya berkontribusi perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk transpuan, LGBT, ODH, kemudian ODGJ dan lain-lain. Itu kami berharap segera diterbitkan dan kemudian menjadi regulasi yang kuat, ditegakkan, implementatif, sehingga kemudian pada waktunya memberikan perlindungan kepada saudara-saudari kita, teman-teman kelompok rentan termasuk transpuan. Dalam konteks tadi, ketika dikatakan bahwa gender adalah konstruksi sosial, kemudian itu harus dipahami sehingga kemudian tercermin pula dalam keseharian kita, dalam regulasi-regulasi kita. Terima kasih Bunda Mayora untuk obrolan sore harinya di podcast Orang Kita. Kami berharap kita akan berjumpa lagi dalam episode-episode berikutnya untuk berbincang lebih lanjut tentang karya, pengabdian, dedikasi Bunda Mayora dan Fajar Sika untuk Flores, untuk Flobamora, untuk Indonesia tercinta. Selamat sore Bunda Mayora, salam manis dari Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara, obrolan yang sangat menarik dengan seorang transpuan, aktivis transpuan dari Flobamora, Bunda Mayora. Kami memang tidak bertanya siapa nama asli Bunda Mayora. Tidak penting, tidak menjadi isu. Yang terpenting hari ini, saat ini adalah bagaimana negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga didukung kita, masyarakat, memberikan ruang yang sama, ruang yang ramah bagi mereka kelompok-kelompok yang rentan, kelompok marginal, antara lain transpuan, LGBT, transpria, bahkan tadi termasuk juga orang dengan gangguan jiwa, orang dengan HIV/AIDS, para autism, bahkan korban human trafficking.
kelompok-kelompok rentan itulah yang harus mendapatkan perhatian dari kita, masyarakat Indonesia, dan juga sebagai umat Gereja Katolik. Podcast Orang Kita akan berusaha mendengar suara-suara lirih itu. Di sini kami tidak membatasi diri kami untuk hanya bercakap dan berdiskusi dengan para elite. Kami akan terus mendengarkan suara kaum jelata. Suara dari mereka yang tidak pernah didengarkan. Selamat sore, salam manis dari Jakarta untuk Flobamura tercinta.